Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita akan memulai proses belajar, Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa belajar. Baik, terima kasih atas bacaan doanya. Sebelum kita memulai pada pembelajaran kali ini, tentunya Bapak akan mengabsen ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai semua, dan alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya hadir. Baik, materi kali ini dalam proses belajar ini tentang malaikat selalu bersamaku. Tentu hal-hal yang berkaitan dengan malaikat yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebelum kita akan memulai materi, tentunya tujuan pembelajaran ini yang harus kita ketahui. Ini tujuan pembelajaran peserta didik. Yang pertama itu, peserta didik memahami hakikat beriman kepada malaikat. Dan yang kedua, memahami fungsi beriman kepada malaikat. Yang ketiga, menganalisis tanda-tanda beriman kepada malaikat. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan contoh beriman kepada malaikat. Dan yang terakhir, yang kelima, peserta didik ini mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Tentu kelima poin ini yang harus dicapai pada proses belajar hari ini. Ini adalah alir yang harus kita pelajari. Malaikat selalu bersamaku. Pertama, memahami makna beriman kepada malaikat. Kemudian nama-nama malaikat dan tugasnya. Ini yang harus adik-adik kuasai. Tentunya berapa malaikat yang harus kita imani, berapa malaikat yang harus kita pelajari beserta tugas-tugasnya. Kemudian perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Selanjutnya pasti ada yang adik-adik pasti akan bertanya-tanya, mengapa materi ini penting dipelajari? Nah, dalam pembelajaran kali ini, agar kita dapat memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar lebih berhati-hati dalam berperilaku. Karena amal perbuatan kita dicatat oleh malaikat, yakni malaikat rakib, mencatat amal kebaikan, dan atib untuk mencatat segala dosa atau perilaku buruk kita, sehingga mendorong kita agar berdisiplin untuk melakukan hal-hal positif, agar catatan amal kebaikan kita semakin meningkat. Jadi ini sangat penting untuk kita pelajari tentang beriman kepada malaikat. Kemudian adik-adik bisa kita renungkan bahwa pernahkah adik-adik berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV? Apa yang adik-adik rasakan? Tentu saja adik-adik akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarangan melakukan sesuatu yang akan merugikan diri sendiri atau orang lain. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia.
orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi, muraqabah oleh malaikat. Akibatnya, segala tindak tanduk akan terkontrol dan terjaga. Jadi kalau kita tadi dalam satu ruangan diawasi oleh CCTV, misalkan di dalam satu gedung atau di tempat-tempat yang punya CCTV, itu tindakan kita itu selalu diawasi direkam oleh CCTV. Kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari itu tentu kita selalu diawasi. Dalam kata lain yaitu direkam oleh malaikat. Jadi segala sesuatu ditulis. Ya, paham ya adik-adik? Dalam salah satu renungan itu. Kemudian kita masuk kepada iman kepada malaikat. Pertama kita akan membahas tentang pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaika, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut istilah, malaikat ini adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat, patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Kemudian pasti ada hukumnya ya. Ketika adik-adik ini beriman kepada malaikat, tentu pasti ada hukumnya. Dan hukum beriman kepada malaikat, beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Berarti wajib ya adik-adik. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman. Selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Kemudian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Selanjutnya ada juga Al-Quran. Baik, Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu
billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id, yang artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda, muncul di tengah orang banyak, lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah iman itu? Beliau menjawab, iman adalah kamu harus percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti. Kemudian kita masuk dalam penciptaan malaikat. Malaikat diciptakan lebih dahulu dibandingkan manusia. Jadi sebelum manusia diciptakan, malaikat sudah diciptakan. Tentu wujud dari malaikat ini sebagai makhluk gaib. Wujud malaikat tidak dapat dilihat, didengar, diraba, dicium, dan dirasakan oleh manusia, dan tentunya tidak dapat dijangkau dengan panca indera. Tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat bisa berubah wujud menjadi manusia. Selanjutnya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Dalam keterangan lain tentang malaikat juga dijelaskan dalam Quran surat Fatir ayat 1, yang artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Fatir ayat 1. Kemudian kita masuk pada perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Malaikat sifatnya ini gaib, tidak terlihat, sementara manusia nyata. Kemudian jin juga gaib. Malaikat tidak memiliki nafsu, manusia memiliki nafsu, sementara jin memiliki nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara manusia ada yang taat dan ada yang durhaka. Jin ada yang taat dan ada juga yang durhaka. Kemudian malaikat tidak berjenis kelamin, manusia berjenis kelamin, jin berjenis kelamin juga. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Sementara manusia
makan, minum, tidur, dan kawin. Kemudian jin juga makan, minum, tidur, dan kawin. Sementara malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Jadi kadang berubah, kadang-kadang tidak. Sementara jin memiliki akal pikiran. Jadi itulah perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Kemudian kita masuk pada jumlah malaikat. Jumlah malaikat sini karena sifatnya gaib, beberapa jumlah malaikat secara terperinci sebagaimana manusia hanya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang tahu. Namun demikian yang perlu dan wajib kita ketahui dan wajib kita imani ini adalah 10 malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, dikatakan juga sebagai penghulu para malaikat karena ia adalah salah satu dari 3 malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran. Nama Jibril ini 2 kali disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Julukannya malaikat Jibril ini Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus, pemimpin para malaikat ya. Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian Mikail tugasnya menurunkan rezeki. Kemudian malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Selanjutnya malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Kemudian Munkar dan Nangkir. Munkar dan Nangkir ini menyoal dalam kubur. Jadi malaikat kedua ini bertanya kepada orang yang sudah meninggal di alam kubur, dan mereka yang akan tugasnya yang akan bertanya. Kemudian Rakib tugasnya ini mencatat amal baik. Sementara malaikat Atid tugasnya mencatat amal jahat, keburukan yang dilakukan oleh manusia itu pasti dicatat oleh malaikat Atid. Selanjutnya Ridwan tugasnya menjaga surga, pintu surga. Yang terakhir malaikat Malik tugasnya menjaga neraka atau pintu neraka. Itu tugasnya dari malaikat Malik. Baik, kemudian kita masuk pada sifat-sifat malaikat. Yang pertama, sifat malaikat itu selalu bertasbih siang dan malam. Kemudian yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Kemudian malaikat ini sifatnya selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malaikat ini tidak pernah bermaksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Kemudian yang kelima, sifat malaikat ini mempunyai sifat malu. Yang keenam, sifat malaikat ini bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing misalnya, dan patung. Kemudian yang selanjutnya, malaikat ini tidak makan dan minum. Beda dengan manusia dan jin. Manusia dan jin makan dan minum, sementara malaikat tidak. Kemudian yang selanjutnya, malaikat ini mampu mengubah wujudnya. Yang terakhir, sifat malaikat itu memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Selanjutnya, dalam mengimani tugas-tugas malaikat, ini yang pertama, membawa kebaikan dan menyebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang ketiga, meneguhkan hati para nabi dan kaum mukmin. Dan yang keempat ini mendatangkan ajab bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayatnya. Yang kelima, menolong manusia dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, mencatat segala perbuatan manusia. Dan yang ketujuh, tugas dari malaikat ini adalah membantu meningkatkan rohania manusia baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, hikmah beriman kepada malaikat. Tentu 7 poin ini ketika kita beriman kepada malaikat, kita akan dapatkan hikmah. Yang pertama, hikmahnya menambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Dan yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Dan yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Dan yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal saleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, hikmah beriman kepada malaikat, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rizki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha dan kerja keras. Itulah hikmah beriman kepada malaikat. Selanjutnya, penerapan ilmu kepada malaikat dalam sikap dan perilaku. Yang pertama itu bersikap hati-hati dan mawas diri. Sebab semua perbuatan yang dilakukan selalu diawasi dan dicatat untuk dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan yang kedua, selalu mencari ilmu, baik ilmu tentang dunia, terlebih lagi ilmu tentang agama. Dan yang ketiga, rajin bersedekah, yaitu senang membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti menyantuni kaum duafa, korban bencana dan sebagainya. Dan yang keempat, rajin melaksanakan sholat berjamaah. Keyakinan berdasarkan salah satu riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i menyatakan bahwa malaikat selalu mendirikan sholat berjamaah. Kemudian yang kelima, rajin membaca Al-Quran. Tatkala Al-Quran dibacakan, malaikat akan hadir dan mendengarkan. Jadi kelima poin ini penting dalam penerapan ilmu kepada malaikat dalam sikap dan perilaku. Itulah tadi penjelasan saya tentang malaikat selalu bersamaku. Demikian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.